ನನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳು ಅಮ್ಮ. ನಡೆದ ದಾರಿಲಿ ಕಲ್ಲುಕಿ ಬಂದೇರ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV tanpa skip. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kaya selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Richie. Film ini mengisahkan tentang pengkhianatan seorang sahabat dalam persahabatannya demi kenyamanan dan keselamatan hidup diri sendiri. Sahabatnya yang dikhianati terus menanti dirinya untuk kembali agar memperbaiki keadaan. Namun situasi menjadi kacau, hingga semua orang harus tewas tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung saja kita masuk. Ini dia alur ceritanya. Udupi Karnataka. Mega adalah seorang jurnalis yang menulis tentang kematian di malam Natal. Namun sayang tulisannya malah tidak mendapatkan apresiasi yang baik dari atasannya. Karena atasannya beranggapan bahwa kematian di malam Natal sudah biasa terjadi. Bisa jadi karena akibat kecelakaan ataupun diakibatkan oleh mabuk-mabukan. Tapi Mega berkeyakinan lain. Ia meyakini bahwa tulisan tersebut adalah peristiwa pembunuhan yang memiliki keterkaitan satu demi satu dengan yang lain. Ia pergi ke desa nelayan untuk mengorek informasi yang lebih akurat. Hingga seorang nelayan bernama Peter mengatakan bahwa ia menemukan batu yang bersinar dan ia memperkirakan batu tersebut sangat bernilai jika ia berhasil menjual batu tersebut. Maka Peter pun memutuskan untuk membawanya ke rumah Ishak Janashi atau Anashi. Namun, Anashi mengatakan seseorang telah mencuri batu tersebut dan sampai sekarang Peter malah belum mendapat kabar apapun dari Anashi tentang hal itu. Hingga Peter belum bisa membayar hutang kepada Anashi yang merupakan seorang saudagar kaya raya yang memiliki bisnis ilegal. Hingga semua warga desa bekerja sebagai nelayan di kapal milik Anashi di Kalkuta, India. Ragu yang meninggalkan desa Karnataka Udupi dinasihati temannya yang bernama Arogya Dos untuk menemui ibunya setelah 15 tahun meninggalkan desa. Dos mengatakan bahwa ibu Ragu selalu menunggu Ragu kembali ke desa dengan duduk di pinggir pantai sehabis berdagang ikan. Ia selalu berharap anak laki-lakinya untuk pulang menemui dirinya. Namun, Ragu belum mau menemui ibunya karena ia masih merasa bersalah pada Richie, teman semasa kecilnya. Ia tidak ingin karena masa lalunya akhirnya melibatkan ibunya yang sangat ia cintai. Richie adalah seorang teman semasa kecil Ragu yang sudah terlibat kejahatan dari usianya masih terlalu muda. Hingga Richie hidup dalam penjara menghabiskan masa kecilnya. Dos mengatakan bahwa Richie mencari keberadaan Ragu sampai saat ini. Ragu kemudian meminta Dos untuk merahasiakan keberadaan dirinya dari Richie. Ragu dan Richie adalah teman semasa kecil. Mereka selalu bermain bersama dan menghabiskan waktu bersama-sama di pantai. Namun karena Richie membunuh Iogo, teman mereka juga, mereka ketakutan dan berlari.
Tapi di pertigaan jalan, Ragu mengambil jalan yang berbeda dari Richie. Hingga Ragu berhasil menyelamatkan diri, menyelinap ke sebuah perahu yang membawanya pergi jauh dari desa. Sementara Richie berhasil ditangkap oleh polisi dan menghabiskan hari-harinya di penjara khusus anak-anak. Namun kemudian kehidupan Richie di dalam penjara tidaklah baik-baik saja. Semakin hari ia semakin mengalami pengalaman buruk di dalam penjara. Ia lebih menjadi anak yang pemberontak hingga perkelahian selalu menjadi sarapan setiap hari dalam hidupnya. Hingga kini, Richie menjadi kaki tangan Anachi dan banyak melakukan kejahatan. Hingga data kejahatannya menumpuk di kantor polisi. Mega yang memandang sebuah foto anak kecil yang diketahui oleh Richie termangu memandangnya. Ia masih ingat semasa kecil saat ia ikut ayahnya bekerja di penjara, ia selalu mengamati kegiatan Richie dalam penjara. Bahkan seringkali ia merekam apa yang dilakukan oleh Richie. Hingga saat ini, kenangan itu masih tersimpan di dalam ingatannya. Ayah Richie bernama Aka Sagayam yang merupakan seorang pendeta di sebuah gereja. Ia ikut didatangi oleh Mega untuk mencari informasi tentang Richie. Ayah Richie mengatakan ia pernah berkunjung ke gereja dan ayahnya tidak pernah bosan-bosan menasihati Richie agar berubah lebih baik seperti pemuda umum lainnya yang bekerja dan menghasilkan uang yang halal. Namun, Richie tidak pernah mendengarkan semua nasihat ayahnya. Richie yang selalu mengontrol pantai, ia selalu melihat ibu Ragu yang menanti Ragu untuk kembali. Mega kemudian meninggalkan gereja dan ayah Richie. Ia beralih meminta keterangan kepada seseorang bernama Selvam Anna. Selvam Anna adalah seorang pemuda yang mencintai adik Peter yang bernama Pilon Mena. Ragu akhirnya kemudian kembali ke desa setelah sekian lama. Ia langsung menuju rumah ibunya. Sudah lama sejak ia pergi meninggalkan ibunya, ia tidak pernah kembali ke kediaman ibunya. Sesampainya ia ke rumah ibunya, ia langsung menelusuri rumah untuk mencari keberadaan ibunya tercinta. Sesaat setelah menemukan ibunya, air matanya langsung tumpah saat melihat sosok ibunya yang sedang tertidur pulas. Ragu yang melihat ibunya tertidur memutuskan untuk pergi kembali. Namun, saat Ragu memutuskan keluar, tiba-tiba ibunya datang. Ibunya langsung terkejut karena Ragu akan pulang. Dengan mata yang berkaca-kaca, ibu Ragu pelan-pelan mendekati Ragu. Ia kemudian menyentuh wajah anak kesayangannya yang sudah lama sekali meninggalkan dirinya dan akhirnya kembali kepadanya. Ibunya pun memeluk Ragu dengan erat, melepaskan kerinduan yang selama ini telah tersimpan di dalam hati mereka. Ragu memberikan uang kepada ibunya yang tercinta. Setelah memberikan uang kepada ibunya, Ragu mengatakan bahwa besok ia akan kembali dan akan mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya di kota Dubai. Ragu juga meminta ibunya untuk tidak lagi berjualan ikan. Mendengar ajakan Ragu, ibu Ragu merasa sangat senang. Ia pun kemudian menceritakannya kepada Anachi dan ia meminta izin kepada Anachi untuk tidak lagi berdagang ikan. Anachi kemudian meminta anak buahnya untuk membereskan Peter yang tidak membayar hutang-hutangnya dan meminta Richie untuk melakukan tugas tersebut. Anachi juga merahasiakan kembalinya Ragu dari Richie. Ia malah menyuruh Murugesh untuk menemukan Ragu dan mengambil tas berisi patung berharga tersebut. Selvam juga diperintahkan untuk memperbaiki kapal-kapal yang dimiliki oleh Anachi yang telah rusak. Di lapangan, semua orang menari-nari dan sebagian menggunakan kostum harimau untuk merayakan Natal yang akan tiba. Richie pun ikut menari dengan para pemuda yang memakai kostum tersebut. Hingga saat yang lain menari, Richie melihat Peter keluar dari kelompok tarian dan dengan cepat Richie mengikutinya lalu langsung menghajar Peter dengan sangat keji. Richie terus menghajar Peter hingga babak belur.
Kemudian Richie juga meminta anak buahnya untuk mengikat tangan Peter dan menyembunyikannya di suatu tempat. Ketika Murugesh akan melakukan tugasnya, Richie minta ikut serta dan ia menceritakan bahwa Raghu telah kembali ke desa. Murugesh bercerita kepada Richie bahwa Raghu telah kembali kepada ibunya dan saat ini tengah bersama dengan ibunya. Mendengar hal tersebut membuat Richie terdiam. Di sepanjang perjalanan, Richie mengingat-ingat kenangan masa kecilnya bersama-sama dengan Raghu. Ia mengingat benar bagaimana ia telah melindungi Raghu sesaat setelah membunuh teman mereka. Richie begitu setia kawannya melindungi Raghu dan ia mengambil kayu yang digunakan Raghu untuk membunuh temannya. Richie tidak pernah mengatakan bahwa pembunuh sebenarnya adalah Raghu. Ia mengambil alih beban sebagai seorang pembunuh yang dilekatkan kepada dirinya, padahal pelaku sebenarnya adalah Raghu. Richie kemudian tersadar dari lamunannya ketika ia tiba di tempat Raghu. Di dalam rumahnya, Raghu yang telah mempersiapkan kepergiannya dengan ibunya tercinta sangat terkejut melihat beberapa orang datang ke rumahnya. Richie meminta Murugesh untuk meninggalkannya dan membiarkannya untuk menemui Raghu seorang diri. Richie yang mendengar ada kehidupan di rumah Raghu langsung mendobrak pintunya dan mendapati Raghu yang sangat terkejut. Richie duduk berhadapan dengan Raghu dan meminta Murugesh untuk mencari tas berisi patung yang sangat berharga tersebut. Richie kemudian menelanjangi perbuatan Raghu yang dilakukan di masa lalu. Ia menceritakan semua kesedihannya saat ia tinggal di penjara akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh Raghu di masa lalu. Richie terus bertahan hidup meskipun ia mengalami banyak sekali penderitaan sampai saat ini. Ia bertahan hidup hanya karena ingin bertemu dengan Raghu, sahabatnya yang sangat ia sayangi namun telah mengkhianati dirinya. Richie kemudian membawa Raghu ke kapal miliknya. Ia kemudian menyiksa Peter di hadapan muka Raghu. Sambil terus meracau, ia menahan amarahnya. Ia kemudian melepaskan tembakan ke udara. Richie akhirnya melepaskan Raghu dan membiarkannya untuk tetap hidup. Ia sekali lagi melepaskan Raghu, sahabatnya yang dulu telah mengkhianati dirinya. Selvam yang diminta untuk memperbaiki kapal Anachi sambil menyelidiki keberadaan Peter. Ia melihat Richie meninggalkan pantai. Raghu yang telah dilepaskan oleh Richie kemudian menemui ibunya. Ia sangat marah karena ibunya yang menceritakan kedatangannya hingga membuatnya terlibat masalah dengan Richie. Raghu kemudian mengatakan ia akan menjual batu berharga tersebut dan akan membawa ibunya untuk tinggal di Dubai bersama dengan dirinya. Philomena sangat kehilangan Peter. Ia masih terus mencari keberadaan kakaknya tersebut. Selvam diam-diam membantunya untuk terus menyelidiki Richie. Raghu diam-diam masuk ke rumah Sadhu, anak buah Richie yang menyimpan tas berisi batu berharga tersebut. Tak lama kemudian Richie pun datang dan menyadari bahwa Raghu telah tiba terlebih dahulu daripada dirinya. Ia juga melihat Raghu yang berlari-lari sambil membawa tas tersebut. Richie mengejar Raghu kembali hingga sampai di daerah pantai dan Raghu terkejut mendapati jembatan untuk menaiki kapal telah rusak. Richie pun akhirnya berhasil menangkap Raghu. Ia pun kemudian dibawa ke mobil Richie. Di dalam mobil, Richie dan Raghu nampak bertengkar. Ia meminta Richie untuk melepaskannya dan membiarkannya untuk menjual batu tersebut. Namun Richie tidak bisa mengizinkan hal tersebut. Tiba-tiba Raghu mengambil pistol dan mereka memperebutkan pistol hingga suara pistol pun terdengar. Tak berapa lama Raghu jatuh dari mobil Richie. Melihat hal tersebut, Richie sangat bersedih karena ia berjanji kepada ibu Raghu untuk membawa anaknya kembali. Richie juga teringat kebahagiaannya yang dilalui bersama-sama dengan Raghu semasa mereka kecil dulu. Richie dan juga Raghu adalah dua sahabat yang banyak menghabiskan waktu bersama.
Kemudian untuk menghilangkan bukti, Richie meminta Murugesh untuk mengikat tubuh Ragu ke dalam karung. Kemudian memerintahkannya untuk membuangnya ke laut. Ia juga memerintahkan untuk menghabisi Peter dan juga membuang Peter ke laut bersama dengan Ragu. Selpham yang terus menyelidiki Richie kemudian menemukan sebuah topeng harimau milik Peter di mobil Richie saat semua orang menari merayakan malam Natal bersama pemuda-pemuda yang berkostum harimau. Selpham lalu menyelinap di antara penduduk dan di saat lengah ia menembak Richie yang tengah menari hingga Richie jatuh dan tewas. Sementara itu Sadhu mengambil kesempatan untuk membawa tas berisi patung yang sangat berharga tersebut. Ia berlari dan mengambil tas tersebut karena ingin menguasai patung berharga itu seorang diri. Selpham kemudian berlari menjauhi tempat tersebut. Namun ia pun tewas di tangan Murugesh. Selpham sampai menghembuskan nafas terakhir, ia tidak mampu mengucapkan cintanya kepada Philomena. Ia selama ini memendam cintanya kepada Philomena dan sampai akhir hayatnya Philomena tidak pernah mengetahui bahwa dirinya ternyata mencintai Philomena. Ibu Ragu yang tidak mengetahui bahwa putranya telah tewas tetap menunggunya di tepi pantai, berharap putranya datang kembali untuk menjemputnya dan membawanya ke Dubai sesuai dengan janji yang diberikan oleh putranya. Ia terus menunggu putranya tersebut tanpa mengetahui bahwa putranya telah tiada. Mega pun kemudian memberanikan diri untuk mengunjungi kuburan Richie tanpa mampu mengungkapkan perasaannya kepada Richie. Selama ini ia terus memperhatikan Richie tanpa memberitahu kepada Richie bahwa sebenarnya ia telah tertarik dan jatuh cinta kepada Richie. Namun semua telah terlambat. Richie kini telah tiada dan Mega belum sempat mengutarakan perasaan yang dimilikinya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Richie. Kisah persahabatan di antara Richie dan juga Ragu akhirnya harus berakhir dengan tragis. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah melihat video alur cerita film ini ya. Terus dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa sahabat, sehat selalu. Wassalamualaikum.